Muhammadiyah Palembang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada hari Rabu 14 Desember 2022 pukul 9.34. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Silakan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Bagus ya, hadir semua. Berarti anak-anak Ibu semangat untuk sekolahnya ya. Silakan dikeluarkan perlengkapan belajarnya. Silakan dikeluarkan bukunya, penanya. Baik, sudah? Kalau sudah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pidato, ya? Sudah kan mempelajari di pertemuan sebelumnya? Nah, siapa yang pernah berpidato? Yang pernah berpidato siapa? Atau misalnya, Maulida pernah menulis pidato? Ya, bagus. Kalau pernah menulis pidato, jadi materi kita pada hari ini adalah tentang menulis pidato. Sekarang silakan berdiri dulu. Yuk berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Nama permainannya adalah apa? Nama permainannya adalah gerakan yang tertukar. Ya, gerakan yang tertukar nama permainannya. Jadi begini. Perhatikan, ya, fokus. Kalau Ibu bilang panjang, tangannya seperti ini. Kalau Ibu bilang pendek, seperti ini. Panjang, pendek, panjang, pendek. Ya, sudah tahu aturannya? Yuk, sekarang coba lurus barisnya lurus. Sudah siap? Sekarang panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Nah, masih ada yang keliru. Ulangi. Kita ulangi sekali lagi ya. Perhatikan fokusnya. Ini makin lama makin cepat gerakannya, ya. Oke. Sekarang pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Masih. Sudah fokus ya, Ibu lihat gerakannya sudah bagus. Baik. Tepuk tangan dulu semuanya. Kita bisa fokus ya. Jadi Ibu harap nanti kita belajarnya bisa fokus seperti ini ya. Silakan duduk kembali. Ya. Baik. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Baik. Nah, perhatikan di depan. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Coba Al-Qasam, baca yang keras nak. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan struktur bagian isi teks pidato persuasif dengan tepat. Ibu akan menjelaskan mekanisme pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Ibu akan setelah ini Ibu akan menjelaskan materinya. Ya,
Ibu akan jelaskan materinya. Lalu setelah itu Ibu akan menayangkan contoh pidato, contoh isinya. Nanti kita akan menelaah isi dari pidato tersebut. Kemudian kalian akan bentuk kelompok, ya. Setelah berkelompok nanti kita diskusi. Setelah diskusi nanti presentasi ke depan perwakilan masing-masing kelompoknya. Ya, bisa dipahami? Baik. Ibu akan menjelaskan materi kita. Ini materinya. Ya, ini materi kita. Teks pidato persuasif. Ya. Nah, ini KD dari materi kita. KD 3.4 dan 4.4, IPK-nya ada 4, menjelaskan struktur, memahami langkah-langkah, menelaah struktur bagian isi, dan yang terakhir di keterampilannya 4.4-nya menulis bagian isi teks pidato persuasif. Ya. Selanjutnya, ini tujuan pembelajaran tadi yang sudah kita baca tadi, yang sudah disampaikan. Ada 4 tujuannya. Selanjutnya, ini. Jadi sebelum kita menulis berpidato, kita harus tahu dulu struktur bagian isi pidatonya. Ada berapa struktur bagian isinya? Ada 3. Apa saja yang pertama? Pernyataan posisi. Ya. Yang pertama itu pernyataan posisi. Apa itu pernyataan posisi? Posisi merupakan pendapat atau penilaian terhadap suatu persoalan. Ya, itu pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil tulis terhadap suatu persoalan. Ya. Lalu struktur bagian isi yang kedua itu adalah rangkaian argumen. Coba Iza dibaca, Zah. Rangkaian argumennya. Rangkaian argumen. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Ya. Jadi agar argumen kita itu bisa diterima oleh pendengar, kita harus menyertakan bukti. Buktinya bisa berupa data, bisa berupa contoh, pendukung, tabel. Itu supaya orang yang mendengarkan pidato kita itu merasa percaya, ya, percaya mau mengikuti apa yang ingin kita sampaikan, ya. Lalu struktur yang ketiga, penguatan pernyataan posisi, ya. Jadi penguatan pernyataan posisi itu apa? Coba Zahara. Penguatan pernyataan posisi. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Ya, jadi itu penguatan posisi. Jadi dari argumen-argumen ini, di sini penguatannya, simpulannya, ya, dari pidato. Jadi ini struktur bagian isi dari teks pidato. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa kita lanjutkan ya. Sambil ditulis boleh materi yang Ibu sampaikan, ya. Ya, sudah bisa. Kita lanjutkan. Masuk ke bagian langkah-langkah menulis teks pidato. Ada berapa langkah? Yang kita tahu ada 5 langkah. Ya, langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, ya, yang pertama kita tentukan dulu temanya. Ya. Setelah menentukan tema apa? Menentukan tujuan. Tujuan kita berpidato itu untuk apa? Misalnya mengajak supaya teman-teman untuk sama-sama menjaga kebersihan misalnya. Kalau temanya kebersihan, ya. Tema ini banyak kalau tema. Kalau tujuan itu
Anda. Saya akan berbicara mengenai lingkungan hidup. Mungkin ini erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan alam sekitar kita. Cukup. Lanjutkan paragraf kedua. Maulinda. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah telah banyak sekali mengadakan program penanaman ribuan, jutaan, bahkan miliaran pohon. Tetapi, apa manfaat dari pohon-pohon tersebut apabila kita hanya menanam saja dan tidak merawatnya serta terus saja membuang sampah sembarangan? Selain itu, oknum-oknum yang sama sekali tidak bertanggung jawab terus menebang ribuan pohon setiap harinya secara liar dan membabi buta tanpa ditindak tegas oleh pemerintah. Teman-temanku yang saya sayangi, kita sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa harus dimulai membiasakan diri untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga hidup kita. Jika lingkungan tetap terjaga, bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana alam lainnya yang disebabkan oleh manusia akan berkurang. Ya. Jadi ini struktur bagian isi pidato yang kita tampilkan ya. Nah sekarang kita sama-sama menelaah bagian-bagiannya. Ya, kita telaah bagiannya mana yang merupakan pernyataan posisi paragraf berapa saja, mana yang merupakan apa tadi satu yang kedua tahap argumen ya, mana yang merupakan argumen, dan yang ketiga apa tadi penguatan pernyataan posisi ya. Pernyataan posisinya di mana letaknya kita tentukan per paragraf ya, misalnya pernyataan posisinya paragraf berapa, lalu argumennya paragraf berapa, jadi tunjukkan. Mulai dari pernyataan posisi. Paragraf berapa pernyataan posisi? Letak di paragraf berapa? Ya, tadi kan di pernyataan posisi dia menyampaikan posisinya. Ya. Paragraf pertama. Ya, jadi pernyataan posisinya terletak di paragraf pertama. Kenapa di paragraf pertama? Karena di situ dia menjelaskan posisinya sebagai apa? Sebagai pembicara, lalu ingin menyampaikan pidato tentang apa? Itu pernyataan posisi. Ya. Jadi terletak di paragraf pertama. Selanjutnya tahap argumen. Terletak di paragraf berapa? Ayo. Paragraf 3. Ini tahap argumennya berarti paragraf 2 dan 3. Paragraf 2 dan 3. Itu yang argumennya. Kalau yang penguatannya baru terletak di paragraf keempat. Ya, tak takut, tidak usah takut menyampaikan. Silakan disampaikan, jangan takut salah. Ya. Jadi paragraf 1 adalah pernyataan posisinya. Paragraf kedua dan 3 adalah tahap argumen. Dan
Paham? Paham cara kerjaannya ya? Kelompok 2 ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Bisa. Tuliskan di sini. Kan ada KPD-nya. Kamu tulis di sini. Pernyataan di sini tulis. Tahap argumennya di sini. Kan ada urutan kan? Sampai di sini. Tulis isinya sebanyak mungkin argumennya. Ya? Ibu sambil menilai ya. Baik, sudah? Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah, sekarang silakan kelompok yang ibu panggil silakan tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Baik, silakan tampil terlebih dahulu kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bukan bacakan ke depan. Siapa moderatornya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kita Ahmad Puji Lestari. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pernyataan posisi berada di paragraf 1. Seluruh hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, jika kita berbicara mengenai disiplin waktu sekarang ini, nampaknya banyak orang yang merasa sangat pesimis jika budaya disiplin waktu dapat diterapkan. Hal ini karena banyak yang menganggap bahwa masyarakat kita telah terlanjur terbiasa dengan segala sesuatu yang diberikan pelonggaran waktu. Namun jika kita mau mendalami lebih dalam lagi, jika kebiasaan buruk tersebut tidak segera kita atasi, maka semakin lama akan memberikan dampak yang tidak baik. Setidaknya ketika kita tidak berdisiplin waktu, maka akan ada banyak waktu yang tanpa kita sadari telah terbuang sia-sia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita membiasakan diri kita untuk berperilaku disiplin, maka lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang benar-benar disiplin. Hal ini dikarenakan sesuatu yang dilakukan terus-menerus tanpa kita sadari akan menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, jadikanlah kedisiplinan sebagai kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada peserta jika ada yang ingin menanggapi kami persilakan. Silakan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan memberi saran atau masukan di bagian pernyataan posisi, misalnya ditambahkan perkenalan dan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kelompok 1? Terima kasih atas masukannya. Baiklah, kami akan menambahkannya. Cukup sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompok 1. Ya. Tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 1. Ya, hasil tulisannya sudah sangat bagus ya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya yang akan tampil
rangkaian kalimat isi pidato persuasif tema disiplin yang akan dibacakan oleh penyanyi. Saya akan membacakan teks rangkaian kalimat isi tema disiplin. 1. Pernyataan posisi pada paragraf 1. Pada kesempatan ini, perkenankan saya akan menyampaikan pidato dengan tema disiplin. Dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Teman-teman yang saya sayangi, oleh karena itu, marilah kita menerapkan kedisiplinan di dalam diri masing-masing, terutama saat di lingkungan sekolah. Sebab hal itu sangat bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain maupun bagi sekolah. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mulyana. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ya. Kami akan menanggapi hasil diskusi kalian. Menurut kelompok kami, hasil penulisannya sudah sangat bagus dan hasil strukturnya sudah sangat lengkap. Oke. Bagaimana kelompok? Baiklah, terima kasih sudah menanggapi dan terima kasih juga pujiannya. Jika ada yang ingin yang lain, Masih ada masukannya? Silakan. Tidak ada? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, silakan ditutup. baiklah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi presentasi dari 5 kelompok ya, sudah sangat bagus. Ibu lihat dari hasil tulisannya, meskipun masih ada kekurangan, tadi ada beberapa kelompok yang kekurangannya tapi masih bisa diperbaiki ya. Nah, ketiga dari struktur dari bagian isi teks pidato persuasifnya sudah lengkap ya, sudah sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Penampilannya yang sangat bagus ya. Silakan dikumpulkan dengan KPD-nya, hasil pengerjaannya. Nanti akan disebut nilai ya. Sudah lengkap ya, sudah dikumpulkan semua. Baiklah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Apa kesimpulannya? Pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan struktur bagian isi pidato, pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Setelah itu, mempelajari langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Ada 5, yaitu menentukan tema atau topik, menentukan tujuan, mengumpulkan bahan, menyusunkan kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka karangannya. Ya, bagus. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk yang menyimpulkan. Kesimpulannya sudah sangat tepat ya, sudah pas ya. Baiklah, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Apalagi? Baik, menyenangkan ya, menarik dan mudah dipahami. Bagus ya, karena tujuannya sudah tercapai ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang cerpen. Jadi di rumah silakan dipelajari materi tentang cerpen. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada
uji kinerja yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.